Korban longsor di Cililin, Bandung Barat ditemukan tewas. Tim SAR kesulitan mencari belasan korban lainnya karena keterbatasan alat. Anjing pelacak disertakan untuk memudahkan pencarian. Bukan tewas, longsor diduga menimbun belasan warga lainnya. Longsor terjadi setelah kawasan Cililin diguyur hujan terus-menerus. Yogyakarta dipulangkan ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi terus menyelidiki insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata misterius tersebut. Kondisi mengenaskan setelah ditabrak kereta api di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban diduga tak menyadari adanya kereta yang lewat saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Bekasi kembali normal setelah pengunjuk rasa yang menggelar aksi blokade membubarkan diri. Tuntutan pendemo yang meminta dibatalkannya penghapusan KRL ekonomi akan dibawa ke pejabat pusat PT KAI. Bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa memasuki babak akhir. Rashid Rajasa divonis hukuman pidana percobaan selama 6 bulan. Dan bila dalam masa percobaan Rashid melakukan tindak pidana, ia akan dipenjara selama 5 bulan dengan denda 12 juta rupiah. Antusias ikuti kegiatan MNC TV Campus Fest Bandung. Kegiatan MNC TV Campus Fest Bandung semakin semarak. Selain diisi dengan seminar tentang televisi yang mencerahkan, mahasiswa juga antusias mengikuti lomba reportase berita. Dan yang tidak kalah seru, tarian Harlem Shake turut meramaikan acara. Kita segera bergabung dengan reporter Kiki Mustika di kampus di kota Bandung. Saat musim hujan tiba, sejumlah wilayah di kota Bandung selalu digenangi air. Banjir dadakan atau yang disebut banjir Cilincang sudah merambah ke jalan protokol akibat buruknya sistem drainase. Pemirsa, eksekusi sebuah rumah dinas milik TNI di Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat berakhir ricuh. Penghuni rumah dibantu warga menghadang personil TNI membuat penggusuran diundur. Mediterania Ancol, Jakarta Utara dikenali sebagai Tony Arifin Jomin. Istri korban diperiksa untuk mencocokkan data dan juga mengenali barang-barang pribadi milik korban. Sebelum menghilang, korban pamit kepada istrinya untuk menagih hutang. Kematian Wanudia Minaula Ginting, wanita muda berusia 25 tahun di sebuah apartemen di Jakarta Barat terus diusut polisi. Dugaan motif pembunuhan untuk menutupi kehamilan korban tengah didalami polisi setelah menetapkan 1 dari 2 pelaku pembunuhan adalah kekasih korban. Tewas, sementara puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan 2 kelompok petani di Tulang Bawang, Lampung. Bentrokan terjadi karena perseteruan antara petani lama dengan petani baru. Menteri Pertanian yang bertanggung jawab atas urusan hortikultura tidak ikut rapat karena diperiksa oleh KPK. Lebih dari 6 jam lamanya, Mentan Suswono diperiksa sebagai saksi untuk 4 tersangka, Lutfi Hasan, Fatanah, dan 2 importir daging sapi. Rakyat atau Hanura optimis sukses di pemilu 2014 dengan bekerja keras dan memberlakukan strategi jitu. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hari Tanu Sudibyo yakin masa setahun sebelum pemilu partainya bisa mengejar ketertinggalan. Remaja dari perbuatan tindak kriminalitas, salah satunya melewati pengembangan budaya dan kreativitas. Di kampung wisata Dago Pojok Bandung, kaum remaja dan pemuda setempat sudah meninggalkan kebiasaan lama terlibat geng motor. Mereka kini aktif membuka usaha untuk membiayai hidupnya. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Belasan rumah di pemukiman padat di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga api berasal dari rumah kos-kosan akibat hubungan pendek arus listrik. Sebuah mobil mewah terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kuat kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik pada mesin kendaraan. Beruntung, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Dari berbagai daerah, berunjuk rasa di kantor Kementerian Dalam Negeri dan juga Mahkamah Agung. Mereka memprotes rencana pembatalan Perda tentang sistem ketenaga kerjaan serta mendesak Mahkamah Agung untuk membatalkan gugatan Apindo terkait penetapan upah minimum. Harta mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Joko Susilo terus berlanjut. Setelah rumah dan SPBU, KPK juga menyita 4 mobil mewah milik Joko. Harta-harta tersebut diduga terkait kasus korupsi proyek simulator SIM. Nah, sekarang kita beralih ke berita lain. Kenaikan harga bawang menyita perhatian Presiden. Presiden meminta para menteri segera mengendalikan harga bawang serta mengkaji ulang jumlah produksi dan kebutuhan bawang di dalam negeri.
Perayaan Nyepi, ribuan kendaraan kembali bergerak ke Pulau Bali melalui pelabuhan Ketapang. Sementara di Kuta Bali, warga menyucikan diri dengan mandi di pantai. Kesiapsiagaan operasional dan kemampuan personil mempertahankan kedaulatan NKRI, personil dan satuan jajaran kesatuan TNI AU berlatih di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Salah satunya latihan militer, yakni operasi terjun satuan tempur yang merupakan bagian dari operasi perebutan dan pengendalian pangkalan militer. Berita terkini lainnya dapat Anda saksikan di program Lintas Petang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Fini Siebawa, terima kasih. Sampai jumpa.